IHSG Mhm. itu nggak cuma setengah tahun, 5 tahun terakhir kayaknya nggak kemana-mana gitu kan. Naik turun, naiknya juga nggak seberapa gitu. Sehingga kalau suatu reksadana mau outperform, dia nggak bisa pendekatannya pasif. Tapi apakah Danantara ini yang bikin IHSG naik? Menurut saya bukan. Saya yakin SOP-nya mesti dibikin dulu. Nah, dan sorry to say ya, Indonesia punya birokrasi itu lambat gitu. Ya akhirnya turun juga ya Pak ya, tarif ini? Kan sementara, tapi paling tidak daripada tidak ada. Ya lumayan ya Pak ya. Ngaruh nggak sih Lumayan. ke reksadana juga Pak? Ya kan IHSG kemarin sudah naik, Mhm. harusnya reksadana juga ikut naik. Kalau yang fixed income sih sewaktu ada perang tarif tetap naik-naik aja sih, terutama yang fixed income. Tapi kalau yang saham memang terpengaruh. Oke, Aman? yuk standby Oke. semuanya. 3, 2, 1, and action. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Pak Rudianto. Halo Pak Rudianto. Halo, selamat siang. Siang, apa kabar Pak? Sehat, terima kasih. Oke, terima kasih banyak sudah mau datang nih di Hidden Masters ya Pak ya. Oke, Pak Rudianto boleh berkenalan dulu nih dengan sahabat Beraset. Pak Rudianto ini siapa dan kesibukannya apa sekarang? Nama saya Rudianto, saat ini dipanggilnya Rudi sih. Saat ini kalau di perusahaan, saya bekerja di PT Panin Asset Management, sebagai direktur yang membawahi untuk operation sama retail sales. Jadi penjualan kan ada yang ke corporate sama ke perorangan, saya lebih ke perorangan. Nah, kemudian kalau di yayasan, kebetulan saya juga diminta tolong oleh asosiasi di pasar modal, terutama dari MI sama sekuritas, untuk membantu mengurus yayasan LSP PMI, Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia, di mana kalau orang mau ujian WMI, WAPET, WPPE, dan sebagainya, bisa memilih ujian di situ. Kalau hari biasanya sih ya paling juga posting-posting di sosial media seperti Instagram, X, sama TikTok aja gitu. Luar biasa, aktifnya di bukan 1, bukan 2, tapi 3 platform sekaligus ya Pak Rudianto. Memang apakah minat mengenai keuangan atau pasar modal ini sudah muncul dari lama Pak? Kalau itu sih kebetulan saya pertama kali kerja itu di perusahaan research pasar modal. Jadi waktu itu research tentang reksadana. Kemudian pekerjaan kedua jadi Panin Asset Management ini. Nah, sebagai bagian daripada pekerjaan, memang waktu itu memberikan edukasi gitu. Jadi daripada edukasinya cuma diucapkan saja, kenapa nggak dibikin jadi konten di sosial media. Nah, itu awal mulanya seperti itu. Jadi Bapak ngonten juga nih, dari kapan mulai konten Pak? Kalau dihitung tulis artikel, jadi saya pertama kali kerja di pasar modal itu waktu itu lembaga research sih, jadi bukan di bawah Bapepam. Bikin artikel di majalah Investor. Kemudian di Kontan saya juga nulis. Kemudian dari nulis di artikel cetak, Kontan menawarkan, "Pak, bikin blog ya, Pak." Nah, saya nulisnya di blog Kontan. Nah, kemudian jalan-jalan saya perhatikan orang sekarang kok kayaknya nggak baca media cetak, bahkan baca berita aja juga malas, tapi lihatnya di sosial media. Nah, jadi konten yang tadinya saya tulis di blog, di media cetak, sekarang saya alihkan ke ini, ke apa, pertama saya pakai X atau Twitter, saya senang sekali pakai Twitter. Baru saya lihat kayaknya yang pakai Twitter di Indonesia sedikit deh. Jadi saya juga belajar bikin di Instagram sama di di TikTok juga. TikTok baru belakangan gitu. Oke. Nah, cukup lama sih. Jadi cukup lama ya menjadi pembagi cerita mengenai pasar modal dan reksadana terutama ya Pak ya? Ya, reksadana, saham, obligasi. Sempat nulis juga di kompas.com. Cuma ya sama, saya perhatikan kayaknya orang lebih banyak bacanya di sosmed. Jadi saya lebih banyak sekarang di sosial media. Tujuannya apa sih Pak pertama-tama membagikan cerita tersebut ke sosial media? Ya kalau waktu saya pertama kali kerja itu, waktu itu di perusahaan yang pertama ya, belum ada budget pemasaran gitu. Jadi Jadi sekalian marketing ya juga sekalian ya? marketing. Jadi pada saat kita memberikan edukasi, kita juga bagian dari branding gitu. Nah, kelamaan tulis jadi kebiasaan gitu. Nah, akhirnya ya dilanjutkan terus-menerus sampai sekarang. Oke, nah Pak, minat mengenai keuangan itu munculnya dari kapan sih Pak? Apakah semenjak sekolah gitu? Atau dulu cita-citanya berhubungan juga nih dengan keuangan? Waktu saya kuliah pertama kali di Jakarta, itu kayak saya merantau dari Batam, bukan merantau lah ya. Jadi ada kakak sepupu dia sudah duluan,
kemudian saya dari Batam SMA selesai, saya kuliah di Jakarta. Waktu itu masuk di Universitas Tarumanegara. Nah, jurusan yang saya pilih sih waktu itu manajemen. Pada saat di semester 4 apa 5 saya lupa, kan itu ada konsentrasi, manajemen SDM, keuangan, operasional, sama satu lagi marketing kalau nggak salah. Nah, waktu itu saya pilih keuangan sih. Bukan karena suka atau apa sih, cuma mungkin kalau untuk angka-angka atau laporan keuangan kayaknya menarik juga untuk saya. Jadi Oke. awal mulanya dari situ, seperti itu. Oke, dan jadinya lanjut pekerjaan atau karir pertama kali juga berhubungan langsung ya Ya, dengan minat itu. betul. Karir pertama kali waktu itu title-nya sih analis ya. Jadi menganalisa data-data reksadana segala macam, tapi pekerjaannya palu gada sih. Jadi analis ada, sales juga ada. Saya door to door. Cuma waktu itu saya door to door jualannya bukan ke investor perorangan, karena itu kan seperti untuk analisa. Jadi saya datang ke perusahaan dana pensiun, ke perusahaan asuransi, ke perusahaan manajer investasi. Jadi menawarkan jasa waktu itu langganan website data Infovesta gitu. Nah, dari situ, jadi saya mengenal perusahaan-perusahaan di pasar modal. Baru di 2011 atau 12 saya lupa, saya berhenti dari perusahaan lama. Saya melamar di tempat kerja yang sekarang ini, yaitu Panin Asset Management. Oke, bisa dibilang mulai karir dari analis atau sales gitu, sampai sekarang jadi direktur. Sekarang juga masih sales. Masih sales, Masih tapi sales. udah direktur, udah ada depannya direktur ya? Ya, sama lah. Jadi kalau dulu jualannya ke institusi-institusi, sekarang jualnya ke perorangan-perorangan. Masih jualan juga sih. Tapi angkanya udah beda dong, Pak. Ya, adalah beda sedikit. Beda sedikit, yakin. Nah, itu kan tadi ngomongin perbedaan persamaan. Apa sih sebenarnya, kalau boleh disampaikan, bedanya seorang Pak Rudi yang dulu masih sales sampai sekarang menjadi direktur sales? Sama aja sih. Jadi pada saat dulu saya kan, untuk itu kan perusahaan research. Jadi saya bikin research, bikin analisis gitu kan. Terus supaya analisis ini lebih gampang diakses, itu harus dibuat di websitenya. Jadi websitenya itu misalnya kita mau analisis, bikin grafik segala macam. Sekarang sih sudah gampang ya, banyak aplikasi-aplikasi. Tapi zaman dulu itu bahkan internet saja masih mahal. Jadi saya sudah mulai menjual barang di internet, menggunakan akses internet itu dari tahun 2000, mungkin 2006 apa 7. Berarti awal-awal reksadana sudah go online ya? Waktu itu saya baru masuk, reksadananya baru crash. Crash, crash yang apa, fixed income gitu. Jadi baru crash, jadi kayak mulai dari nol lagi gitu. Nah, kalau yang sekarang, sama juga sih. Kalau sebagai perusahaan yang memasarkan reksadana kan kita menjual kepada masyarakat. Nah, harus punya sistem yang bagus dong. Makanya saya juga ada di operation. Bagaimana supaya marketing ini ketika jualan atau nasabah ketika sudah membeli, dia bisa akses dengan gampang, transaksi dengan gampang. Nah, itu dari websitenya sampai back office-nya itu juga harus diurusin. Oke, kalau mau dibilang dulu mungkin internet susah, sekarang internet keterlaluan mungkin gampangnya, saking Murah banyak juga, ya iya. informasi gitu ya. Nah, justru di dunia yang accessible banget kayak gini, tantangannya apa sih, Pak? Nah, kalau kita berbicara pemasaran reksadana ya, jadi kalau kita cerita jualan ya, jualan itu kan kita bisa jualan ke mass market, kita bisa jualan ke sektor yang middle up, affluent seperti itu. Nah, kalau menjual reksadana kepada mass market, memang mau tidak mau harus main aplikasi. Promosinya masih luar biasa. Mungkin harus sering-sering masuk YouTube-nya Pak Deddy Corbuzier gitu, atau yang viral-viral Ya seperti bakar itu. uang juga ada gitu ya, Pak ya? Ya, nah satu lagi adalah kita ke segmen yang affluent gitu. Affluent itu berarti yang punya duit lah, Yes. seperti itu. Nah, kalau ini saya bilang operation excellence, kalau ini saya bilang service excellence. Saya dulu diajarin sama mentor saya, dia bilang kalau perusahaan itu harus milih gitu. Kita bisa coba dua-duanya bagus, tapi biasanya jalannya satu gitu. Jadi either kamu operational excellence, jadi kamu cost-nya sangat efektif, sistemnya sangat bagus, jualan ke publik, ya kayak kalau penerbangan itu yang low cost seperti itu, atau kamu jualnya yang penerbangan yang mahal, yang ada bisnis kelasnya, yang makanannya lebih enak, tapi harganya juga premium gitu. Nah, marketnya berbeda gitu. Jadi kalau misalnya kamu jualan ke mass market, mungkin kamu fee harus 0%. Sistemnya masih canggih. Customer service-nya mungkin masih ready 24/7 gitu. Kalau di sini lebih ke service, lebih ke layanan, lebih ke kedekatan.
kamu mesti punya tim sales yang bisa jelaskan produk dengan baik, bisa jelaskan update market dengan baik, bisa menenangkan nasabah ketika kondisi sedang buruk. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, fee tidak lagi menjadi hal yang terlalu relevan, walaupun orang nawar pasti ada. Jadi bagaimana kita bisa membangun tim sales yang operationnya support, sama mereka bisa mendapatkan kepercayaan dari investor. Nah, tantangannya apa? Kalau kita buat yang sales seperti itu, biasanya turnover-nya cukup tinggi. Jadi turnover di perusahaan, terutama di marketing, termasuk tinggi. Tapi ya saya sih meyakini itu bagian dari proses, jadi harus kita jalanin terus-menerus. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, menarik ya. Jadi approach-nya yang digunakan adalah yang service approach, lebih personal dan tailored ya Pak? Betul. Oke, nah kita ngomongin yang lebih detail lagi nih. Kan market sangat berpengaruh nih ya. Kepada taste atau bahkan profil risiko dari klien. Kita kan tahu nih market belakangan ini setengah tahun deh Pak. Gimana tuh menurut tanggapan Bapak? Kalau market kita ngomong spesifik IHSG, itu nggak cuma setengah tahun. 5 tahun terakhir kayaknya nggak kemana-mana gitu kan. Naik, turun, naiknya juga nggak seberapa gitu. Sehingga kalau suatu reksadana mau outperform, dia nggak bisa pendekatannya pasif. Cuma beli saham blue chip aja ngikutin komposisi market, nggak bisa. Dia harus punya pendekatan aktif. Jadi dia mencoba untuk mencari saham mana yang mungkin under value, saham mana yang mungkin punya potensi naik di atas market, dan kita overweight di situ. Cuma kalau strategi aktif itu tantangannya adalah kalau tebakan kita benar. Kalau tebakan kita salah, turunnya bisa lebih dalam dari market. Jadi marketnya sendiri sudah jelek, udah begitu kalau pas kita salah memilih saham, turunnya bisa lebih dalam. Jadi kalau untuk market di 5 tahun terakhir ini, memang tantangannya kondisi ketidakpastian tinggi sama growth daripada sahamnya juga saya lihat tidak signifikan. Sehingga dari sisi pengelola dana, mereka memang harus lebih memutar otak untuk bagaimana caranya bisa mengalahkan market. Ya dengan konsekuensi itu, bisa kadang menang, bisa kadang kalah. Tapi sebaliknya kalau kita bicara market itu adalah obligasi, market itu adalah pasar uang, 5 tahun ini perform very well gitu. Jadi kayak obligasi, ya memang kadang suku bunga naik, suku bunga turun. Tapi kalau kita lihat 5 tahun terakhir ini performance-nya cukup bagus. Termasuk yang di 2025 ini, ketika saham bergejolak, sempat turun sampai belasan persen, itu fixed income masih tetap plus sekitar 2%. Dalam situasi itu biasanya tetap ada reksadana yang bisa performnya bagus juga. Oke, kalau Pak Rudi sendiri, apakah invest di reksadana aja atau di instrumen lain? Kalau portfolio pribadi saya itu kurang lebih ya, mungkin pas saya lapor SPT saya suka liatin sih, setengahnya di saham, setengahnya di reksadana. Jadi kalau yang saham kan saya kerja di Panin Asset Management, induknya Panin Sekuritas. Jadi sebagian daripada kompensasi direksi, karyawan itu bentuknya saham. Jadi saya dapat saham PANS, seperti itu. Nah kemudian, ya kalau ada uang-uang lebih dikit, saya juga beli saham. Cuma saya tidak tektokan. Kenapa? Karena kalau di perusahaan manajer investasi, karyawan yang punya izin WMI itu ada namanya POJK Perilaku MI. Di mana di dalam POJK Perilaku MI itu ketat deh. Satu, ya, itu kalau mau beli saham atau jual saham, harus ngasih tahu 2 hari sebelum dan 2 hari sesudah. Jadi misalnya saya lihat saham nih bagus, saya mau beli, nggak bisa langsung saya beli nih. Saya mesti ngasih tahu 2 hari sebelumnya, saya pengen beli saham itu. Terus kalau udah beli, 2 hari setelahnya saya harus kasih tahu lagi, saya sudah beli ya sahamnya. Jadi intention sama action itu dilaporkan. Udah begitu sahamnya harus dipegang minimal 30 hari. Jadi nggak ada tuh istilahnya trading atau scalping, itu nggak bisa. Jadi benar-benar harus buy, pegang minimal 30 hari. Nah, jadi karena ketentuan yang seperti itu, saya kalau beli saham buy and hold aja, dan juga nggak banyak-banyak, cuma 1-2 saham aja gitu. Nah, itu untuk yang sahamnya. Nah, kalau yang reksadananya itu semua jenis saya punya. Pasar uang saya punya, pendapatan tetap saya punya, campuran saya punya, saham saya punya, proteksi saya punya, yang dolar saya lagi mau tambah gitu. Nah, kenapa? Karena saya ini kan sales, tapi bukan cuma jual kecap. Jadi apa yang saya jual saya beli juga. Nah, kalau untuk reksadana, kalau saham kan sesekali ya, kalau ada timing atau apa. Kalau reksadana saya auto debit. Jadi dari sejak saya kerja di Panin 2012 kalau nggak salah sampai sekarang, saya auto debit di reksadana, sampai sekarang masih lanjut. Jadi terus jadi ibaratnya
Kalau nasabah bilang, "Aduh, ini performanya lagi jelek," saya juga ngerasakan. Kalau pas performanya lagi bagus, saya juga merasakan. Nah, jadi itu kira-kira portfolio saya untuk di pribadi ya. Jadi kalau obligasi nggak ada, deposito nggak ada, cuma saham sama reksadana. Properti nggak ada, logam mulia nggak ada. Eee, kalau logam mulia itu kalau sudah dibeli, satu atas nama istri, dua nggak boleh dijual. Nah, susah. Jadi itu bukan investasi. Oke, Ya, udah uang istri ya. ya itu biasanya Oke. kan disimpan entah sampai kapan gitu. Jadi kalau yang kayak saya ngomong investasi yang kalau misalnya untung dijual itu, ya itu kayak saham sama reksadana. Nah, Mhm. basically investasinya hanya itu. Kalau properti ya rumah tempat tinggal aja. Oke, menarik tadi, saya menangkap pembicaraan dari Pak Rudi bahwa IHSG 5 tahun terakhir ini cukup gonjang-ganjing gitu ya. Tapi yang kita tahu saham ada yang performanya sangat-sangat luar biasa, ada yang enggak juga. Seberapa susah sih menurut Pak Rudi memilih saham yang baik di market Indonesia sekarang? Pertama saya bukan tim pengelola, Yes. tapi sebagai sales, saya banyak ngobrol dengan tim pengelola. Karena kan kita harus menyampaikan, kepada nasabah atau calon nasabah, apa nih yang ada di Mhm, kondisi market sekarang, apa yang sedang kamu lakukan. Jadi poin apa yang bisa kami, tunjukkan mhm, kepada klien gitu. Nah, kalau kita bicara cara memilih saham yang baik, kalau di Panin Asset Management ini pendekatannya value investing. Value investing itu ya yang kita sudah kenal lah gayanya Pak Lo Keng Hong dan Warren Buffett dan sebagainya kan. Kita lihat saham yang murah, kemudian fundamentalnya bagus, kita beli. Nah, kalau 10 tahun yang lalu ya saya sering ngobrol sama Pak Winston, direktur investasinya, dia bilang itu jalan gitu. Cuma, makin hari makin ke sini, kayaknya kalau kita beli saham yang valuasinya murah, fundamentalnya bagus, nggak jaminan naik. Kenapa? betul. Karena mungkin ibaratnya butuh ada push-nya juga nih. Mmm, Push-nya itu bisa karena konglomerasi tertentu, bisa karena, labanya meningkat tiba-tiba sangat signifikan, walaupun ini tidak sering terjadi ya. Kebanyakan laba itu kan, stable gitu. Eee, jadi kalau misalnya cuma sekedar murah, fundamental bagus, tidak jaminan harganya naik, tapi kita juga harus bisa mengidentifikasi, kira-kira push factor-nya apa. Nah, kalau secara tradisional, ketika laba bersihnya tiba-tiba lipat 2, lipat 3, itu naik. Atau kalaupun tidak naik, dividennya besar. Eee, atau kalau misalnya dia cuma sekedar murah, labanya juga tidak lipat 2 lipat 3, berarti ada push faktornya. Apakah suatu akuisisi, mhm. apakah merger, apakah aksi korporasi, atau dia mungkin bagian dari grup tertentu gitu. Nah, kita juga harus mengidentifikasikan faktor seperti itu. Karena cuma sekedar beli saham murah terus naik, saham yang murah bertebaran di bursa efek, tapi tidak semuanya naik. Problemnya itu. Nah, apakah key driver ini bisa lebih dulu kita identifikasi sebagai investor, Pak, supaya cuannya lebih maksimal? Mengidentifikasi bisa, kan sekarang banyak juga yang ngajarin kan, dari yang apa, dari manajer investasinya, dari sekuritasnya, bahkan banyak sekarang influencer-influencer, orang buka kelas, bikin analisis mendalam gitu. Menurut saya itu bisa dipelajari, cuma, kita harus punya ekspektasi yang wajar. Tidak berarti ketika kita berhasil mengidentifikasi, kita semua semua asumsi sudah lengkap, kita beli, besok naik. Kadang-kadang naiknya itu bisa sebulan, 2 bulan kemudian, kadang-kadang bisa setahun, 2 tahun kemudian. Jadi value investing itu memang beda sama investasi yang ngikutin market. Kalau ngikutin market mungkin kita beli 4 saham bank aja, itu sudah ngikutin LQ45 gitu kan. Tapi kalau kita beli saham yang, value-nya bagus gitu ya, dia mungkin stagnan selama 3 4 5 tahun, tapi begitu naik itu 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau dari sisi mengelola reksadana, kita nggak bisa full power di saham seperti itu, karena nasabah bisa ngamuk, "Kenapa IHSG naik, kamu nggak naik? Kenapa IHSG turun, kamu jatuhnya lebih dalam?" Gitu. Nah, jadi memang harus kombinasi, value investing satu hal, tapi tetap harus ada porsi saham yang mengikuti kondisi marketnya, gitu. Jadi, suka tidak suka kalau kita ngomong reksadana saham, itu perlu ada bobot yang ngikutin market, sama mungkin seberapa jauh conviction-nya dia taruh di saham-saham yang value itu. Kemarin, market Indonesia itu sangat terpengaruh dengan 2 hal ya, Pak, ya. Kalau global kan kita tahu nih, perang tarif dagang yang, puji Tuhannya kayaknya udah lumayan mereda, sama dari dalam negeri, yaitu Danantara. Nah, kalau menurut Pak Rudi sendiri pandangannya gimana nih terhadap 2 kondisi ini? Ya, kalau perang dagang, sejak awal Trump memang sudah mau nego. Jadi, waktu dia Liberation Day tanggal 2 April, dia bilang, "Oke, negara ini kena sekian persen, negara ini kena sekian persen, negara ini kena sekian persen."
tidak lama setelah itu marketnya crash. Kemudian sambil jalan, dengan China malah makin parah gitu kan. Dari berapa jadi naik lagi. Terakhir 145%. Padahal waktu itu dia ngomongnya 245%. Cuma nggak tahu dia dapat 145 dari mana gitu. Nah, 145, China juga balas kan. Jadi sekian, jadi 125%. Kemudian sambil jalan, nggak cuma di tarifnya, mulai ada pembatasan ekspor gitu. Jadi ekspor rare earth-nya, jadi kayak mineral-mineral untuk pembuatan mesin-mesin dan alat canggih itu mulai di stop gitu. Nah, ketika semua orang pikir sudah mau kiamat gitu, 9 Mei Trump umumkan it's time to buy gitu. Dia umumkan time to buy di 9 April waktu dia tunda 90 hari. Di tanggal 9 Mei dia bilang lagi, ini juga time to buy lagi. Kenapa? Karena dia mencapai kesepakatan tahap pertama dengan Inggris. Terus tahu-tahu di rapat di Swiss, Geneva, deal lagi dengan China yang turun dari 145 jadi 30 dan 125 jadi 10%. Nah, marketnya juga naik banyak lagi kan. Jadi kalau untuk yang Amerika, saya pernah lihat satu wawancara satu orang ahli di UAE ya, dia bilang Donald Trump itu jangan lihat apa yang dia ngomong, tapi lihat apa yang dia mau. Sejak awal dia sudah bilang dia mau nego gitu kan. Jadi ketika dia melakukan sesuatu untuk supaya punya daya tawar untuk negonya, marketnya mungkin gejolak. Tapi ketika maunya sudah tercapai, itu bisa hal yang lain gitu. Nah, kita cuma cukup harus terbiasa dengan itu. Karena ketika dia melakukan sesuatu untuk nego, bisa saja marketnya volatile, tapi setelah itu akan baik. Nah, itu untuk yang US. Nah, kalau yang dari domestik, kalau menurut saya sih terus terang, sebelum ada perang dagang, IHSG sudah turun. Kenapa IHSG turun pada saat sebelum ada perang dagang? Mungkin investor lokalnya kurang nyaman dengan pemerintahan dan tadinya Pak Jokowi menjadi Pak Prabowo. Ya, mungkin orang merasa dulu banyak bangun infrastruktur, sekarang kok dialihkan gitu. Nah, itu membuat investor asing merasa kurang nyaman. Salah satu faktor yang membuat asing downgrade Indonesia dan menyebabkan asing net sell dalam jumlah yang signifikan juga menurut saya karena itu. Nah, jadi setelah itu kan terbentuk Danantara. Tapi apakah Danantara ini yang bikin IHSG naik? Menurut saya bukan. Kenapa? Karena Danantara itu asetnya besar. Kalau di total katanya kan 1000 T. Tapi 1000 T itu bentuknya saham. Nggak bisa Nggak liquid ya Pak? Ya, nggak bisa dijual, dijadikan cash. Cash-nya dia itu dari pembagian dividen. Dividen daripada 4 bank besar, BCA nggak termasuk lah ya, dari 3 bank BUMN, itu di bulan April tuh, kalau hitungan saya kira-kira 50-an triliun. Ditambah Pertamina, Telkom, dan lain-lain, mungkin bisa 75-80 T. Itulah cash yang bisa dia pakai. Terus kan di awal kan sempat ada presentasi Pak Prabowo, sekitar 20 billion itu dari APBN akan disuntikkan ke Danantara. 20 billion itu kalau dengan kurs sekarang kan 320 T. Nah, dari mana 20 billion itu Pak yang penghematan anggaran sana-sini? Cuma itu sampai sekarang kayaknya belum jelas kabarnya. Karena kan penghematannya yang kemarin ditahan itu sebagian udah dibuka. Terus karena penghematan anggaran itu kan banyak komplain gitu. Jadi apakah masih utuh 320 T? Atau jadi 200 atau jadi 100? Sampai sekarang nggak jelas. Ya. Jadi cash-nya dia yang benar-benar ada, yaitu cuma dari dividen. Ya. Kalau nanti bisa ditambah lagi, ya mungkin ada gitu. Nah, yang jadi masalah, pembentukan Danantara ini kan kalau kita lihat lebih untuk mendukung sektor real. Oke, ada omongan mau jadi liquidity provider, pemasok market atau apa, tapi sorotan terhadap Danantara ini begitu tajam gitu. Sehingga apa-apa saya yakin SOP-nya mesti dibikin dulu. Nah, dan sorry to say ya, Indonesia punya birokrasi itu lambat gitu. Menyusun SOP untuk investment itu menurut saya tidak jadi dalam cepat gitu. Sehingga saya tidak merasa kenaikan saham atau rebound saham yang tinggi itu karena Danantara masuk market. Mungkin SOP-nya masih disusun. Sehingga belum tentu masuk ke market. Nah, yang lebih menggerakkan indeks itu menurut saya lebih ke BPJS. BPJS Tenaga Kerja itu di bulan Maret itu punya 800 T. Mereka punya proyeksi 2026 mungkin 1000 T. Nah, kan semua karyawan Indonesia kalau yang gajinya formal kan ada BPJS Tenaga Kerja.
kemarin direktur investasinya sudah membuat statement, mereka mau naikkan menjadi 20% dalam 3 tahun mendatang. Anggap saja ya 3 tahun mendatang itu 1000 T deh. Jadi nggak usah 1100 atau berapa, 1000 T. Sekarang 6,8, anggap aja 7%. Berarti kan masih ada 13%. 13% dari 1000 T itu 130 triliun. 130 triliun kalau dibagi 3 tahun itu setahun 40 T. Setahun 40 T kalau dibagi 12, sebulan 3 triliun. Kalau dia 1 bulan masukin ke saham 3 triliun, difokuskan misalnya cuma pada LQ45, tak kira itu indeks naik. Nah, justru IHSG kita stagnan beberapa tahun ini karena pemain besar seperti BPJS Tenaga Kerja itu mungkin dulu lebih fokus di surat utang negara. Jadi sahamnya itu ada tapi kan ditambah-tambah gitu loh. Mungkin nambahnya sedikit sekali. Nah, berkat ya ini mungkin juga berkat juga sih karena ada koreksi dalam segala macam, ada omongan masuk dong gitu. Nah, Taspen juga masuk dong. Nah, itu kalau pemain-pemain institusi besar itu masuk, menurut saya bisa mengimbangi dana asing. Nah, jadi selama ini ketika asing jual, yang tahan tuh investor domestik retail. Berapa sih duitnya gitu. Ya Makanya kalau turun terus juga ya Pak? iya, kalau Pak Lokeng Hong ya mungkin duitnya banyak. Tapi kalau kita-kita itu berapa sih gitu loh uangnya. Nah, itu yang menurut saya bisa mengimbangi. Nah, selama ini mungkin investasinya banyak ke surat utang negara, tapi kalau sekarang kan valuasinya sudah murah. Nah, mudah-mudahan dari BPJS TK saja menurut saya itu bisa kasih good liquidity ke market. Jadi daripada Danantara, terus terang saya lebih melihat BPJS TK-nya lebih punya peranan. Nah, Pak, mungkin boleh disampaikan nih kepada sahabat Meraset, apa sih kiat-kiatnya supaya kita bisa menjadi investor yang beneran sukses? Kalau dari reksadana saya belajarnya dari auto debit. Jadi let's say misalnya gini, kita auto debit 1 juta sebulan, misalnya aja. 1 juta sebulan, kalau naik 10%, cuma 100.000. Ya nothing lah, beli kopi aja mungkin udah nggak cukup sekarang kalau kita toppingnya banyak gitu. Tapi kalau 1 juta, saya lakukan secara konsisten selama kayak yang saya lakukan sekarang 8-10 tahun, 8 tahun deh. 8 tahun anggap aja 96 bulan saya genapin 100 bulan. 1 juta tuh kalau 100 bulan sudah 100 juta. Dia naik 1% aja sudah 1 juta. Jadi ketika akumulasinya sudah cukup banyak, kenaikan dalam 1 hari saja sudah kadang sama atau lebih besar daripada kita punya cicilan 1 bulan. Nah, jadi kalau untuk reksadana itu dia punya earning powers ya, itu baru kelihatan ketika akumulasinya sudah 8 sampai 10 tahun. Kalau di 1, 2, 3 tahun pertama, kecuali marketnya naik 20%, nggak gitu Ya berasa. anomali lah ya. Iya, tapi kalau kita sudah lakukan 8-10 tahun, marketnya naik kayak kemarin ya IHSG plus 2% aja. Itu sudah lebih besar daripada kita punya investasi 1 bulan. Nah, jadi untuk investor di reksadana itu, satu, itu mesti disiplin. Nah, yang kedua itu adalah diversifikasi. Kan tidak semua investor itu karyawan. Kalau karyawan kan auto debit lah ya. Banyak juga high net worth, apalagi nasabah-nasabah di Panin Aset. Nah, kalau high net worth itu kita bicara diversifikasi. 2025 sampai dengan bulan April, IHSG itu mungkin turun 11-12%. Sempat ada yang 17% kalau LQ45 gitu. Tapi kalau kita beli reksadana fixed income, itu malah plus 2%. Jadi tidak dalam segala situasi reksadana itu turun. Ada jenis yang bisa untung juga. Kemudian sekarang kan juga ada reksadana syariah global. Boleh invest di luar negeri gitu. Nah, di tempat saya kebetulan investnya di Amerika Serikat. Pasar saham Amerika Serikat sama Indonesia itu dalam banyak kesempatan beda arahnya. Jadi waktu misalnya lagi zaman teknologi, zaman startup gitu, Indonesia kan nggak ada saham tech-nya. Ya ada Goto, Bukalapak, tapi belum untung Beda gitu. kalibernya dengan yang di US ya Pak? Ya, nah di sana naik gitu. Zaman AI, Nvidia, kita nggak ada produsen chip semikonduktor gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara investasi di reksadana itu diversifikasi. Nah, kalau di saham saya lebih nyamannya adalah identifikasi perusahaan yang bagus, sudah beli tungguin aja gitu. Memang ya ada waktu-waktu dia rugi, tapi kalau pas sudah lama ya juga untung. Tapi lebih ke kalau saya beli saham langsung itu bukan typical trading atau apa sih. Jadi lebih banyak saya beli saya tunggu jangka panjang. Jadi saya lebih expect dividennya yang besar. Jadi kalau dividennya sudah bisa cukup signifikan ya saya sudah cukup happy sih di situ. Baik, kita menuju ke beberapa pertanyaan terakhir ya Pak. Silakan. Nah. Kalau buat Pak Rudi, arti mapan apa sih?
Mapan itu ya kalau menurut saya sih ya, pas mau ada gitu aja sih. Cukup gitu Pas mau ada. ya, nggak kurang. Sama mapan itu kita tidak terpaksa harus menjual atau mencairkan investasi pada saat sedang rugi, karena kita nggak membuat persiapan yang cukup. Oke, menarik. Nah, selanjutnya kalau sukses buat Pak Rudi apa sih artinya? Kita kerja dengan apa yang sesuai dengan keinginan kita dan bayarannya cukup seperti itu. Nah, kalau itu menurut saya sih sudah sukses gitu. Oke, terima kasih Pak Rudi untuk insight-nya. Kita lanjut ke games ya Pak, biar agak santai sedikit ya Baik, vibes-nya. silakan. Oke, games yang kali ini adalah mitos atau fakta. Yang pertama, reksadana itu cuma buat orang yang nggak ngerti saham. Mitos atau fakta? Mitos kali ya, karena banyak orang punya dua-duanya kok. Oke, semua reksadana pasti untung kalau ditahan lama. Mitos atau fakta? Mitos, karena tidak semua reksadana itu menguntungkan, tergantung horizon waktunya, tergantung kondisi marketnya. Oke, next. Investasi cuma buat orang kaya. Mitos atau fakta? Mitos ya, karena reksadana bisa dari 10.000 sekarang. Oke. Pak Rudianto, terima kasih banyak Terima kasih. buat sharingnya. Sama-sama Bu Glenda. Dan sahabat Berasek, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Rudianto. Kalau kamu suka sama episode kali ini, jangan lupa like, comment, dan share. Dan tentunya juga subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye! Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang pusing karena efek inflasi, dan mereka yang santai berinvestasi. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang.